Baik, perkenalkan nama saya Kuku Ade Cahyo, NIM saya 171505130. Saya dari jurusan Teknik Informatika dengan mata kuliah eh, Interaksi Manusia Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekurangan dari WhatsApp, di mana kekurangan tersebut dari tata letak fitur maupun opsi tambahan fitur itu di sini sebagai project UAS. Dari kekurangan tersebut, saya mengangkat beberapa prototipe yang saya buat, di mana ini saya rekomendasikan untuk perbaikan daripada WhatsApp yang akan saya buat prototipe ini. Jadi ini termasuk bagaimana ya? Termasuk perbaikan sih dari WhatsApp. Ketika kita mengingat ternyata WhatsApp itu yang selama kita gunakan itu ketika tanpa kita sadari ternyata juga mempunyai beberapa kekurangan. Nah, dari kekurangan tersebut saya membuat prototipe tersebut, di mana ini akan menjadi opsi atau mungkin sebagai perbaikan lagi untuk WhatsApp ke depannya. Seperti itu. Jadi, apakah kalian penasaran dengan kekurangan dari WhatsApp ini? Yuk kita simak seperti berikut. Baik, di sini saya akan mempresentasikan prototipe, di mana prototipe ini saya buat dengan software atau aplikasi Balsamiq Wireframes. Balsamiq Wireframe ini merupakan aplikasi pembuat UX atau UI user interface, di mana kita itu bisa mendesain tampilan-tampilan untuk direkomendasikan untuk ke desktop, tampilan mobile, iOS, seperti itu ya. Jadi seperti ini guys. Nah ini nih project yang saya buat. Jadi seperti ini ya. Saya zoom dulu. Oke. Baik. Jadi ini adalah tampilan WhatsApp pertama ya. Ini adalah home, tampilan WhatsApp pertama ketika kita buka WhatsApp di sebuah chat obrolan, di mana chat ini terdapat grup dan terdapat personal chat. Nah, jadi gambarnya seperti ini ya. Sebelum saya jelaskan, dan ketika kita masuk dan mengklik sebuah button interaktif, button itu interaktif ya, berarti yang dimaksud interaktif itu dia memberikan sebuah umpan balik kepada penggunanya. Jadi ketika kita menekan button setelan ini, terdapat grup siaran WhatsApp web dan pesan berbintang serta setelan. Nah, menurut saya kenapa hal-hal ini, grup baru, siaran baru, dan WhatsApp web serta pesan berbintang ini, menurut saya fitur-fitur ini tersembunyi. Karena ketika kita mengakses sebuah grup siaran baru WhatsApp web serta pesan berbintang ini, akan fiturnya tuh akan jarang digunakan guys. Seperti itu. Jadi mengapa saya bilang seperti itu? Ketika kita melihat sebuah era dulu ya, pada BlackBerry Messenger BBM, fitur-fitur ini langsung terdapat pada sebuah headernya. Kalau kalian nggak ngerti sebuah header itu ini yang terdapat kolom kotak yang terdapat di atas, itu namanya header yang berwarna hijau nih guys. Itu adalah header dari sebuah tampilan mobile seperti itu. Ini mobile ya, yang dimaksud mobile itu adalah HP Android. Oke. Sama juga iOS dalam ruang lingkup smartphone cerdas ya. Smartphone cerdas seperti itu. Nah, jadi kita balik lagi, kenapa kita kok fitur ini saya bilang tersembunyi? Karena ini sebenarnya fitur-fitur ini bisa kita implementasikan dalam bentuk sebuah icon atau button guys, dimana grup siaran WhatsApp web serta pesan berbintang ini bisa kita sisipkan di dalam header ini ya. Kalau kalian tahu, ini headernya sangat luas, ini sangat luas. Jadi hal ini tidak perlu kita masuk pada setelan. Ini menurut saya, kalau setelan itu hanya setelan saja menunya seperti itu. Nah, kalau setelan itu adalah isinya dari untuk menyunting profil, untuk mengopsi pengguna, untuk keamanan, itu baru setelan. Ini baru setelan untuk opsi dari hal tersebut. Dari untuk misalkan nih, untuk mengedit profil dan lain sebagainya, untuk privasi keamanan seperti itu baru masuk. Tapi untuk fitur ini menurut saya jadinya tersembunyi ya, seperti itu. Sebentar, saya balik dulu.
Jadi fiturnya tersembunyi guys. Jadi seperti itu. Nah, saya dulu juga pernah berpengalaman memakai WhatsApp. Ini memakai WhatsApp ini saya bingung banget nih bagaimana caranya untuk menggunakan WhatsApp web nih. Bisa misalkan nih saya banyak kepentingan di grup dan mendownload file guys. Dan itu harus lewat komputer lah biar cepet ya. Karena ketika saya mengerjakan sebuah project itu kebanyakan APK ini digunakan untuk berinteraksi, kirim balik umpan sebuah file guys. Jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana caranya untuk meminimalisir, mengefisienkan hal ini guys? Nah, dari WhatsApp sendiri kan memang WhatsApp kan diperuntukkan untuk mengefisienkan waktu ya. WhatsApp ini dibuat untuk seminimalisir mungkin dan memaksimalkan waktu secara efisien, dimana penggunanya itu diperuntukkan untuk kerja cepat guys, beda sama lain ya. Jadi seperti itu. Tetapi di sela itu saya merasa juga ada kekurangan, jadi seperti itu. Nah, saya beranjak dari penggunaan header ini guys, yang kosong nih guys ya, biar nggak mubazir nih ya. Kita masuk pada opsi WhatsApp web. Nah, WhatsApp web sebenarnya saya mempunyai opsi nih, opsi seperti ini nih. Nah, kode QR code nih. Kenapa saya masukkan kode QR code? Jadi, ketika kita menggunakan aplikasi WhatsApp web di sebuah desktop ataupun iOS di web, itu kita itu bergambar atau bericon, kan kita kan nyekan ya guys ya pakai barcode. Kita cukup menggunakan simbol tersebut di sini no. Kan jadi orang-orang kan biar nggak bingung gimana pakai WhatsApp web. Oh, ketika seseorang atau user menggunakan WhatsApp web itu kan identik dengan QR code, ada petunjuk QR code kan di desktopnya. Nah, cukup orang-orang akan gini nih, akan mudah, akan cepat langsung interaktif dengan menggunakan icon ini. Yang dimaksudkan tuh seperti cepat memahami itu. Oh, ini buat QR code gitu. Jadi saya taruh di sini ya. Kenapa saya taruh di sini? Karena penggunaan dari header sebuah WhatsApp ini mubazir guys. Di sini kan ada gini untuk pencarian kontak kan, nama-nama kontak dan grup. Jadi di sini ini masih bisa disisipkan guys. Disisipkan sebuah WhatsApp web. Nah, sebenarnya WhatsApp web ini tidak perlu ditaruh di setelan, karena apa? Di setelan itu cukup opsi guys. Jadi seperti itu, opsi dari mungkin menyunting akun, privasi keamanan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Cukup seperti itu sih. Nah, jadi seperti ini. Kita beranjak lanjut ya selanjutnya. Nah, ini nih. Ini kenapa kok ada gambar toa nih? Toa. Nah, saya jelaskan dulu. Di sini kan ada siaran baru guys. Nah, siaran baru ini sangat jarang digunakan fitur-fiturnya guys. Jadi seperti itu, sangat jarang fitur-fitur siaran baru ini digunakan untuk semestinya guys, digunakan untuk user. Karena kenapa? Dulu pada era BlackBerry Messenger ya guys ya, gambar toa ini memang untuk broadcast kontak. Jadi seperti itu. Nah, fitur ini jarang digunakan karena apa? Seseorang itu identik ya cuma user interface pada halaman awalnya itu cuma disajikan kontak sama grup. Di headernya nggak ada. Jadi fitur ini sangat jarang untuk diketahui guys digunakan. Kenapa kok saya taruh di sini? Ya karena hal ini supaya fitur ini digunakan gitu loh. Supaya saya taruh di sini digunakan karena ya memang fitur ini tersembunyi dan masuk pada setelan ini. Jadi sangat jarang orang untuk menggunakan fitur tersebut. Jadi seperti itu. Supaya nggak mubazir lah pada header ini. Sebenarnya header ini bisa dimanfaatkan kekosongannya untuk memberikan fitur-fitur pada WhatsApp tersebut. Jadi seperti itu guys. Nah, jadi selanjutnya saya akan masuk pada sebuah chat. Nah, ini sangat inti banget guys. Ini inti banget dari sebuah inti nih. Sorry. Jadi ini kenapa kok ada di chatnya kok ada obrolan grup? Ah, ini nih termasuk kekurangan WhatsApp nih menurut saya. Kenapa sih kok saya membuat button sebuah obrolan dan grup? Karena kita mengingat
obrolan sebuah personal ya guys, personal kontak dengan grup itu menjadi satu. Dan ketika kita kebanyakan chat dari grup ataupun dari obrolan personal kontak, itu chat-chat penting kita tenggelam. Tidak, grup maupun kontak personal itu tenggelam dan jadi satu. Dan akhirnya fitur pencarian ini kegunaannya itu ketika kita seperti ini ya, ketika kita mencari sebuah kontak maupun grup, kita lupa namanya, itu kita tidak akan menemukan dari sebuah kontak ataupun grup yang kita cari. Karena apa? Karena di sini tuh campur aduk itu loh, obrolan tuh campur aduk. Ketika kontak personal dan grup tuh jadi satu, jadi chat-chat yang penting tuh tenggelam guys. Jadi seperti itu, sampai ke bawah grup dan personal kontaknya tuh sampai tenggelam ke bawah. Jadi ketika kita lupa namanya, kita akan dari fitur pencarian ini tidak akan bisa menemukan hal tersebut. Jadi alangkah baiknya obrolan grup personal itu, kontak tuh dijadikan sendiri-sendiri. Jadi seperti itu, ketika kita mencari sebuah obrolan dan grup itu tidak tenggelam, dan hanya tenggelamnya pada ini nih, soal penyortiran obrolan personal dan grup. Jadi bisa kita temukan di situ. Jadi ini sangat memudahkan user untuk mencari sebuah kontak jika kita kebanyakan kontak. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus apa ini? Kok ada obrolan dan grup bisa menambahkan grup dan juga bisa menambahkan obrolan? Nah, tambahkan obrolan ini ketika kita mencari sebuah kontak dan ingin mengechat sebuah kontak tersebut. Karena apa? Ketika fitur sebuah chat ini disisipkan di sini, maka hal ini menurut saya akan mubazir. Jadi seperti itu ya. Jadi kita cukup menambahkan obrolan kontak sendiri di sini dan menambahkan grup. Kenapa menambahkan grup ini? Dia masuk pada sini guys, pada setelan grup baru nih, grup baru. Nah, kenapa kok di setelan herannya saya, kenapa grup baru ini termasuk di setelan seperti itu loh? Seharusnya grup baru ini bisa masuk pada opsi penambahan kontak juga dan opsi penambahan grup baru, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini, tambahkan obrolan ini untuk menambahkan obrolan sebuah chat personal, dan grup ini untuk menambahkan sebuah grup baru. Jadi nanti ketika kita mengeklik sebuah obrolan dan grup ini, maka button ini akan menampilkan list daripada kontak dan grup yang akan kita chat ataupun yang sudah ada. Jadi seperti itu. Ketika kita diklik lagi button obrolan dan grup, dia akan menutup otomatis seperti ini. Jadi seperti itu, akan memudahkan pengguna untuk mencari mana grup dan kontak. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini kenapa kok headernya ada bintangnya sekarang? Nah, header kenapa kok ada bintang? Ini merupakan fitur dari pesan berbintang. Nah, kenapa kok kebanyakan saya taruh di header? Karena header ini sangat mubazir sekali, tidak dimanfaatkan oleh aplikasinya ya guys. Fitur-fiturnya itu loh jarang diketahui kan, tersembunyi seperti itu loh, dan jarang dimanfaatkan gitu. Ketika kita menampilkan sebuah icon dan fitur-fitur ini, maka otomatis dari pengguna akan menggunakan fitur-fitur tersebut gitu. Jadi akan refleks memahami dari icon-icon tersebut. Nah, ini misalkan pesan siaran, bintang, QR code, barcode untuk aplikasi WhatsApp web. Jadi seperti itu. Nah, jadi seperti ini gambaran umumnya ya dari sebuah obrolan. Ketika kita mengklik tambahkan obrolan, di sini terdapat kontak-kontaknya guys. Ini misalkan nih, ini grup ya. Jadi saya asumsikan ini sebuah kontak semua. Jadi ini merupakan kontak dari obrolan semua, khusus untuk obrolan. Ketika kita menutup obrolan ini, mengeklik sebuah obrolan ini, maka akan otomatis menutup dari obrolan tersebut ya. Jadi sudah selesai. Ketika kita menutup akan seperti ini guys, dari obrolan tersebut. Nah, akan grup ini. Jadi akan menutup obrolan tersebut. Dan misalkan kita mengklik sebuah button grup ini ya, aplikasi ini akan memunculkan sebuah grup tersebut. Nah, jadi seperti itu guys, khusus grup aja sih ya. Jadi cukup seperti itu. Nah, dan ini nih, setelan ini cukup
kita ganti dengan button gear. Jadi gear itu menunjukkan atau menguntungkan untuk opsi setelan. Jadi seperti itu aja sih. Baik, jadi seperti itu review dari prototipe yang telah saya buat dari kekurangan WhatsApp. Mungkin dari rekan-rekan atau teman-teman yang mempunyai opsi lain atau mungkin masukan lain untuk pengembangan atau mungkin dari fitur-fitur tambahan dan opsi lain untuk user interface dari sebuah WhatsApp atau UX, silahkan kalian komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Jadi seperti itu aja. Terima kasih sudah menonton. Thank you.